Sambil nunggu peserta yang lain ya, biar waktunya efektif juga, kita mulai buka aja ya acaranya. Sampurasun, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akang Teteh, Ibu Bapak sekalian yang malam ini sudah hadir di acara diskusi malam hari ini yang selalu rutin kita adakan ya. Sesuai yang sudah diagendakan malam ini kita akan membahas materi terkait kasih terima atau terima kasih. Nah, begitulah. Nah, kan kata kasih terima dan terima kasih ini beberapa waktu ke belakang ada tren kata baru begitu. Sejak waktu itu ketika ya katakanlah Kang Diki gitu ya pernah membahas tentang konsep yang terjadi di alam semesta begitulah, tentang send and receive, tentang give and take, memberi dan menerima, yang akhirnya lahirlah kata kasih terima. Nah begitu. Namun kata yang disampaikan oleh beliau ini tentang kasih terima mungkin tidak semua orang memahami maksud dari kata tersebut ya begitu, sehingga ada yang memahaminya secara literal saja begitu, atau ada juga yang bisa memahami secara kontekstualnya maksudnya kemana begitu. Mungkin kita perlu diskusikan mengenai maksud dari kata tersebut. Ya akhirnya tim Ra ingin membahasnya secara lebih mendalam dalam diskusi malam ini begitu. Pandangan saya pribadi tentang kasih terima ini bukan sebuah kata ya. Maksudnya jadi bukan bentuk kata-kata, tapi adalah sebuah sikap atau perilaku atau perbuatan yang eh, mungkin idealnya kita lakukan begitu. Kalau untuk alam sendiri yang saya tahu kan alam terhadap manusia, kan alam dan manusia itu kayaknya itu lebih dulu alam ya yang hadir gitu sebelum manusia. Jadi jauh sebelum manusia itu ada, alam itu sudah ya dalam tanda kutip memberi ya, walaupun mungkin itu maksudnya bukan memberi dalam tanda kutip seperti kita ngasih gitu. Tapi memang alam itu sudah menyediakan segala sesuatunya, sehingga ketika kita hadir di planet ini ya akhirnya ya dalam tanda kutip kita menerima apa yang telah diberikan oleh alam itu, seperti fasilitas oksigen dan sebagainya lah begitu, sehingga kita bisa bertahan hidup. eh Ya begitulah ya, akhirnya kita dengan alam semesta itu ya sebelum kita ngasih ke alam ya alam sudah memberi duluan gitu. Jadi kalau dengan alam saya pikir sepertinya kita tidak akan bisa ngasih duluan karena alam sebelum kita minta pun udah ngasih duluan gitu. Jadi kita nggak bisa kasih terima kepada alam, tapi alam udah ngasih duluan ke kita. Kita ya dalam hal ini ya nerima duluan gitu, makanya terima kasih kan gitu. Ya kita udah nerima kon dari alam begitu. Itu pandangan saya. Nah, tapi nanti kita akan membahas secara lebih mendalam tentang hal ini begitu. Nah, dan di sini kan ada Kang Rocky yang nanti akan menjelaskan, menjabarkan secara lebih mendalam, lebih mendetail apa sih maksud dari kata kasih terima atau terima kasih begitu. Ya untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja lempar ke Kang Rocky untuk menyampaikan materi pada diskusi malam ini. Mangga Kang Rocky di haturan. Oke, hatur nuhun Kang Pepi. Kang Pepi ini namanya nggak tahu siapa ya, saya lupa. Nama tenarnya adalah Zay, saya nyebutnya Pepi. Nama aslinya saya tidak tahu. Jadi nanti Rahasia. biar dia memperkenalkan diri sendirilah. Saya udah kenal beberapa tahun juga belum tahu namanya. Oke, terima kasih kepada semua yang sudah bergabung. Hari ini kita ngobrol lagi ya tentang sesuatu yang mungkin terdengar
apa ya, tidak terlalu krusial ya, tapi menurut saya sangat krusial. Kenapa saya menyarankan untuk dibahas? Kenapa begitu? Karena ini bukan masalah kalimat, ini masalah sudut pandang, ini masalah apa namanya, apa ya, konsep-konsep yang terjadi di sekitar kita. Tapi sebelum kita bahas jauh-jauh, sekali lagi saya akan menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukanlah ujung dari kebenaran. Ini hanya sejauh-jauh yang bisa saya ketahui saja. Lalu saya juga tidak mewakili siapapun, jadi nanti kalau saya menjelaskan misalkan itu saya tidak mengatasnamakan siapapun, baik itu mendiang Kang Diki maupun siapapun. Jadi jangan sampai nanti ada pemahaman bahwa yang saya sampaikan adalah pemahaman Kang Diki. Tidak ya. Pemahaman ini pemahaman saya. Maka dari itu cukuplah dijadikan sebagai pemantik berpikir ulang, maka silahkan nanti Akang Teteh yang memikirkan ulang. Kemudian kita semua nanti menemukan kebenaran versi kita masing-masing. Atau kalau kebenarannya masing-masing berantem dong? Ya enggak. Kalau masing-masing sudah punya kebenaran mestinya enggak berantem. Karena masing-masing sudah ya dalam tanda petik puas dengan penemuannya masing-masing. Jadi tidak perlu lagi dikomparasi dengan pemikiran siapapun kecuali hanya untuk sharing. Justru yang berantem kan parebutnya, yang berebut. Kalau masing-masing sudah punya, makanya nggak berebut gitu. Justru berantem itu memperebutkan sesuatu yang seolah-olah itu menjadi milik umum, tapi tidak dimiliki oleh umum. Dimiliki oleh 1-2 orang saja, makanya kemudian pada berantem pengikutnya. Ya, rata-rata yang berantem kan pengikutnya. Maka dari itu mari kita berupaya atau membiasakan diri untuk menemukan sendiri apa-apa yang mesti memang bisa kita temukan dan memang semestinya ditemukan. Sehingga setiap orang nanti punya pemahamannya masing-masing. Sehingga nggak pada saling berantem gitu, nggak pada berebut pemahaman. Ya begitu juga saya membahas kasih terima dan atau terima kasih ini bukan bermaksud mengomentari, mengkritisi, apalagi menyalah-nyalahkan pemahaman-pemahaman yang mungkin sudah terlanjur berkembang. Baik itu di masyarakat Lantera, masyarakat Hikmatul Iman, masyarakat murid Kang Diki, atau para simpatisan mendiang Kang Diki. Saya hanya ingin mengutarakan pendapat saya berkait dengan kalimat tersebut. Begitu. Jadi ya cukuplah dijadikan sebagai bahan pemikiran saja apa yang akan saya sampaikan nanti. Oke teman-teman semua, jujur saja saya waktu pertama kali mendengar ada kalimat kasih terima, saya mencoba berpikir apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh mendiang Kang Diki atau apa yang sedang dia gambarkan sebenarnya. Tapi memang secara di permukaan yang hiruk pikuk adalah kemudian orang-orang mengganti kalimat terima kasih menjadi kasih terima. Jadi kalau mengucapkan terima kasih pada orang langsung diganti menjadi kasih terima. Boleh ya boleh, nggak ada yang nyalahin kok, nggak ada yang larang. Cuman mari kita pikir ulang, benarkah itu maksud dari mendiang Kang Diki untuk mengganti sebuah ungkapan syukur, ungkapan rasa sukacita kepada yang memberi kepada kita dari terima kasih menjadi kasih terima. Tentu setiap orang berhak punya tafsir, tentu tafsir kita mungkin tidak akan sama persis dengan tafsir mendiang Kang Diki, apalagi dengan orang lain. Nggak masalah. Oke, sebelum kita masuk ke kalimat kasih terima, kita bahas dulu apa yang secara de facto itu realita ya, kenyataannya di alam ini. Alam ini, tempat hidup kita, bekerja sesuai dengan rumus dasarnya yang namanya sebab akibat.
Apabila kita ingin mendapatkan akibat sesuatu, maka kita harus menyebabkannya sesuai dengan ketercukupan unsur dan sifatnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan teh manis, tentu kita harus mengakibatkannya dengan menambahkan gula secukupnya di dalam larutan cairan air teh manis itu. Nah, konsep sebab akibat ini kemudian kalau dikomparasikan kepada omongan kasih terima menjadi nyambung. Kalau kita ingin menerima sebuah akibat, maka kita harus menyebabkannya terlebih dahulu. Baru kan kita akan menerima akibat. Jadi ini adalah sebuah konsep dasar menurut saya ya, ini adalah penjelasan sederhana atau penyederhanaan mendiang Kang Diki dari sebuah konsep dasar tata laku alam semesta ini. Di mana sebuah akibat akan diawali dengan sebab. Jadi, kalau kita ingin menerima sesuatu, kita harus mau memberi dulu. Kalau kita ingin mendapatkan akibat, kita harus melakukan sebab dulu. Maka konsepnya menjadi kasih terima. Maka kemudian saya berpikir bahwa ungkapan kasih terima adalah sebuah penyederhanaan yang dilakukan oleh Kang Diki berkait dengan tata sistem yang ada di alam semesta kita. Bukanlah sebuah ungkapan untuk menyampaikan rasa senang, rasa suka, atau rasa syukur kepada seseorang. Maksudnya bagaimana? Mungkin sederhananya begini menurut saya. Pada saat saya diberi makanan oleh Kang J, saya punya rasa senang dan rasa penerimaan saya terhadap pemberian Kang J. Rasa itu yang biasanya diungkapkan dalam ungkapan terima kasih, bukan serta-merta diganti menjadi kasih terima. Menurut saya, karena ungkapan kasih terima, menurut saya lagi-lagi ya, menurut saya, lebih dekat secara logika kepada bahwasanya itu adalah sebuah penyederhanaan dari konsep sebab akibat yang ada di alam semesta. Yang mengandung arti bahwa kalau kita ingin mendapatkan akibat, maka kita harus mau melakukan sebab dulu. Kalau kita ingin menerima sesuatu, maka kita harus memberi dulu, mengasih dulu. Gitu. Itu konsep kehidupan alam semesta. Mungkin jelas ya di situ. Nah, lalu bagaimana dengan terima kasih? Terima kasih beda bab dengan hal itu. Terima kasih adalah ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa senang, ungkapan rasa bahagia, ungkapan rasa penerimaan kita kepada kasih seseorang yang diberikan atau yang diekspresikan dengan cara memberi kita sesuatu. Misal, saya atau Kang Pepi mengasihi saya atau punya rasa kasih kepada saya, sehingga dia memberi saya uang misalkan. Maka saya mengungkapkan rasa kepada Kang Pepi. Terima kasih, saya terima kasihnya. Saya terima kasihnya dalam wujud sebuah pemberian. Karena kita sedang menerima kasih seseorang, tentu kita tidak hanya ngomong ya, tapi dengan penjiwaan gitu. Jadi bukan hanya ritual, ya masih ya gitu. Tapi betul-betul dengan penjiwaan. Bahwa saya terima kasih yang kamu berikan dalam bentuk pemberian apa gitu loh. Kalau di dalam bahasa Sunda terkenal dengan kata hatur nuhun. Hatur nuhun, hatur itu adalah ngahaturkeun nya. Hatur itu artinya yang memberi ngahaturkeun teh naonnya pepnya. Ngahaturkeun itu menghaturkan lah. Seru wae. Kanuhun. Kanuhun itu adalah rasa nerima, rasa bahagia, rasa syukur. Rasa bahagia dan syukur itu kita haturkan kepada orang yang sudah memberi kita rasa kasihnya itu dalam bentuk apa gitu misalkan.
Nah, jadi kalau kalimat kasih terima dan terima kasih, menurut saya tidak mewakili pendapat siapapun, apalagi pendapat mendiang Kang Diki, bukan. Menurut saya kita sedang membahas dua hal yang sangat jauh berbeda. Jadi jangan ditumpang tindihkan. Pertama, kasih terima kita membahas konsep kehidupan di mana kehidupan ini berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi kalau kita ingin dikasih, kita harus memberi dulu. Gitu. Kita kalau ingin mendapat sesuatu, kita harus memberi dulu sebab. Maka kasih dulu, baru terima. Itu menurut saya, itu adalah penyederhanaan dari mendiang Kang Diki terkait dengan penjelasan beliau tentang konsep kehidupan, konsep alam semesta yang namanya sebab akibat. Sedangkan kalimat terima kasih adalah sebuah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan rasa syukur, rasa sukacita kita terhadap kasih seseorang yang diberikan kepada kita. Maka kita dengan mengungkapkan saya terima rasa kasihnya. Jadi terima kasih, gitu kan? Itu pertama. Tapi bisa juga dimaknai terima kasih itu adalah sebuah konsep perputaran. Perputaran apa? Pada saat kita sudah menerima, maka kita harus mengasihkan lagi kepada orang lain. Jadi proses perputaran, bukan pertukaran. Kalau saya mendapat sesuatu, ya berbagilah dengan orang lain. Gitu kan? Jadi kalau konsep terima kasih itu menurut saya ada dua tafsirnya. Tafsir pertama adalah bagaimana kita menunjukkan rasa sukacita, rasa syukur kita kepada seseorang yang sudah mengasihi kita dengan memberikan kita sesuatu. Yang kedua, bisa juga itu bermakna bahwa kalau kita sudah menerima sesuatu, kita juga hendaknya berbagi lagi dengan orang lain. Makanya itu kita diingatkan, kalau Anda sudah menerima, ya Anda harus memberi juga dong. Maka terima ya kasih lagi. Konsep berbagi itu gitu loh. Nah, permasalahannya sekarang sebenarnya bukan permasalahan. Persoalannya sekarang bagaimana adalah di kalangan murid-murid saya sendiri sempat terjadi kelatahan menurut saya ya. Kelatahan yang tidak berdasar pengkajian yang dalam berkait dengan persoalan. Jadi cek Sundana mah sadanguna gitu tah. Pada saat murid-murid saya merubah kalimat terima kasih menjadi kasih terima, ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, pada kalangan umum itu menjadi aneh. Di kalangan umum itu menjadi naonnya dirubah-rubah gitu kan. Padahal ya sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Cuman di kalangan umum ya menjadi aneh. Itu pertama. Yang kedua, secara konsep, di mana kita diberi oleh seseorang dan kita ingin mengungkapkan rasa sukacita kita kepada pemberian orang itu, menjadi seperti yang harusnya kita tunjukkan rasa sukacita dan penerimaan, kita terima kasihnya beliau atau kasih seseorang tersebut, menjadi seolah-olah dibalik. Gitu kan ya, kasih terima ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, cuman tetap buat orang umum itu akan menjadi aneh. Nah maka kemudian saya ditanya oleh beberapa orang, memang Kang menurut Akang gimana? Saya bilang sebenarnya menurut saya, tafsir saya, kasih terima adalah konsep kehidupan kesemestaan di mana sebab akibat itu terjadi. Maka kasih terima adalah penyederhanaan dari konsep sebab akibat. Jadi sebabin dulu baru dapat akibat. Gitu. Tapi kalau terima kasih adalah konsep bagaimana kita menghaturkan atau menunjukkan rasa sukacita kita kepada seseorang yang sudah memberikan rasa kasihnya kepada kita dalam bentuk pemberian tertentu. Maka kita katakan saya terima kasih Anda atau terima kasihnya. Satu, yang kedua bisa juga itu sebuah ajaran bahwa pada saat kita sudah menerima sesuatu, maka alangkah baiknya kita mau mengasihkannya lagi kepada orang lain dengan ukuran dan kadar tertentu. Nah, begitu menurut saya, menurut tafsir sederhana saya seperti itu. Mari kita diskusikan, sekali lagi kita bukan sedang mempertentangkan yang benar itu terima kasih atau kasih terima. Bukan itu yang sedang kita pertentangkan.
Tapi mari kita kaji ulang lagi. Tidak ada salahnya juga yang memilih kasih terima untuk berterima kasih, gitu ya. Tidak ada salahnya juga yang tetap mengucapkan terima kasih untuk menunjukkan sukacitanya. Jadi lagi-lagi diskusi ini bukan untuk menunjuk mana yang benar dan mana yang salah, tapi untuk memperdalam pemahaman kita terhadap apa-apa yang mungkin nanti akan kita praktekkan. Misalkan bagi yang saya mah mau tetap terima kasih. Ya kenapa kita tetap mengucapkan terima kasih? Apa pemahaman, ajaran, konsep yang kita pahami? Kenapa saya akan tetap mengucapkan terima kasih? Untuk menunjukkan rasa sukacita saya kepada pemberian orang, misalkan. Atau Maria bagi yang tetap, saya mau kasih terima untuk menunjukkan sukacita saya kepada seorang, ya. Apa alasannya? Konsep apa yang dipahami dan kenapa begini begitunya. Mari kita diskusikan itu tanpa, sekali lagi, tanpa menunjuk siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena semua benar. Mari kita diskusikan bagaimana kita menghaturkan nuhun atau hatur nuhun itu harus dengan hati, ya. Karena kita sedang menghaturkan kanuhun, menghaturkan rasa nuhun. Sama dengan terima kasih, kita harus dengan hati karena kita sedang menerima kasih seseorang. So, kita diskusikan yuk. Tapi pada saat kita ngomong kasih terima, menurut saya kita sedang membahas tentang sebuah konsep pola gerak alam semesta yang namanya sebab akibat. Begitu. Kang, kalau misalnya, jadi rasa terima kasih itu tidak selalu harus diucapkan ya. Yang terpenting mungkin apa ya istilahnya, menghaturkannya dengan cara Teh Nila mau menghaturkan dengan apa yang paling mudah? Ya, menghaturkan terima kasih misalnya. Iya, dengan apa? Kan tadi nggak usah harus diucapkan. Sekarang saya nanya, untuk menunjukkan rasa sukacita itu dengan cara apa? Kalau apa ya? Joget-joget gitu. Ya maksudnya apakah secara vibrasi kita bisa menyampaikan gitu, maksud saya apa bagaimana ya? Iya, bisa-bisa aja karena kan Teh Nila ngomong juga vibrasinya ada, makanya harus pakai hati. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut saya sampaikan saja, kenapa sih udah dikasih mending ngomong wae nggak mau gitu kan ya. Menipelit. Bukan begitu, maksud saya tuh ya tidak hanya cukup dengan ucapan gitu berarti kan. Nah itu, jadi bukan berarti nggak usah diucapkan, tapi justru dilengkapi dengan hadirnya pikiran dan perasaan. Nah, Betul-betul kita bersuka cita gitu dengan pemberian orang itu gitu. Iya betul. Itu ya. Jadi ucapkan aja, ulah pakai vibrasi pasti bere duit teh langsung ngahulang hareupeun batur gitu. Naon ceritanya. Ngahulang gitu kan, megangin kening lagi ngapa, lagi menghaturkan terima kasih dalam bentuk vibrasi. Wah, hebat. Karena otomatis tervibrasi kalau jiwa kita punya rasa terima kasih, punya rasa sukacita terhadap pemberian itu. Terus bagaimana kalau orangnya misalkan tunawicara ya atau bisu, kan nggak bisa ngomong terima kasih gitu kan ya. Ya itu makanya rasa sukacita ada nggak di dalam dirinya? Karena rasa terima kasih kan hanya ungkapan dari rasa sukacitanya. Gitu. Nah, rasa sukacita itu yang nanti tervibrasi kan, yang kemudian secara gelombang akan ditangkap oleh orang lain. Gitu. Kalau selama ini kan kita kan apa-apa juga cuman ngomong doang ya. Nggak ada vibrasinya gitu. Jadi dulu saya sempat melakukan latihan nih teman-temannya kepada murid-murid saya. Kalau dia ngomong assalamualaikum, saya nggak rasa vibrasinya, saya suruh balik lagi, ulangi lagi. Gitu dulu, tapi lama-lama bosan juga sih. Jadi bolak-baliknya saat itu teh. Gitu. Padahal maksudnya dilatih untuk bersungguh-sungguh gitu. Tapi yang ngelatihnya bosan, yang dilatihnya lebih-lebih. Ya, yang lain ayo diskusi. Sok yang lain Punten, mangga. barusan saya ada iklan dulu, baru hadir lagi. Sok, ayo kita diskusikan yuk. Jadi berterima kasih atau bersukacita dengan pemberian orang yang paling baik tuh yang bagaimana sih gitu kan?
Yang paling baik ya bukan yang paling benar karena semua juga benar. Yang paling baik menurut saya ya lakukan dengan semua potensi yang kita punya. Kalau memang kita bisa bicara, lakukan dengan bicara yang mengekspresikan hati kita atau jiwa ya. Jiwa kita, pikiran, perasaan kita juga berterima kasih atau bersuka cita. Lalu sampaikan dengan cara yang bisa dipahami. Kalau kira-kira orang itu orang Afrika Selatan, nggak usah dipaksa, hatur nuhun, nah itu ngerti mah, kenaun, mending dengan yang bisa dipahami oleh mereka gitu, rasa sukacita kita gitu. Dan itu dirasakan vibrasinya ya, rasa sukacita kita dirasakan dan disampaikan. Itu yang terbaik menurutku ya. Kalau kita bisa memberi lagi sebagai balasannya, bertukar hadiah itu jauh lebih baik lagi. Karena bertukar hadiah itu mengeratkan kasih katanya. Habis nggak ada ngasih hadiah ke saya sih. Sok, ayo kita diskusikan. Sekali lagi bukan mempertentangkan ya, tapi mendiskusikan ini semua biar apapun yang kita pilih, kita mau tetap di kalimat terima kasih atau mau menggantinya dengan kasih terima, masing-masing memahami konsepnya. Jadi mari kita biasakan untuk memahami sesuatu lebih dulu sebelum kita memutuskannya. Kalau bahasa Sundanya mah ulah sok kabawa sakaba-kaba gitu ya, dalam makna yang luas. Oh, ini Kang, ada pertanyaan dari Kang Abdullah. Sok kumaha. Kang, putaran yang dirasakan di jantung itu apa ya, dan mekanisme terjadinya gimana ya? Ya begitulah. Begitu pertanyaannya. Oh, saya jawab rasakan kembali dan perhatikan lebih detail. Biar itu menjadi pengetahuan Kang Abdullah, tapi bukan sekedar informasi dari saya. Gitu. Sok takutnya nanti saya menduga-duga karena kan yang mengalami Kang Abdullah. Takutnya apa yang Kang Abdullah pernah alami berbeda dengan apa yang saya pernah alami. Nah, kalau saya mentafsirkan itu, bukan mentafsir, menghubungkan apa yang Kang Abdullah alami dengan yang saya alami dan ternyata berbeda, maka saya akan salah paham dengan apa yang dialami oleh Kang Abdullah. Maka kalau informasi saya berikan berdasarkan kesalahpahaman, maka ya akhirnya menyesatkan. Maka lebih baik, karena saya tidak mengalami apa yang Kang Abdullah saat itu alami, lebih baik lakukan lagi dan perhatikan lebih detail. Terus seperti itu sampai menemukan sesuatu. Kenapa sih saya nggak mau jawab begini? Karena nggak tahu ya. Ya mungkin aja karena saya nggak tahu. Tapi bukan itu maksud saya. Karena saya harus mengajak kita semua menemukan sendiri apa yang harus kita temukan. Jangan diulangi lagi kebiasaan-kebiasaan waktu mendiang Kang Diki masih ada. Yaitu apa? Kita hanya sekedar mendengar dongeng, dengar cerita. Sedangkan kita sama sekali tidak menemukan apa-apa. Akhirnya pada saat Kang Diki sudah tidak ada, kita nggak tahu apa-apa sekedar selain dari dongeng yang pernah beliau ucapkan. Nah itu sangat buruk kalau menurut saya. Apa yang mau kita banggain sih dari dongeng? Nggak ada yang layak dibanggakan karena itu bukan ilmu, bukan pengetahuan, baru informasi levelnya. Jadi di tataran ilmu itu ada beberapa tahap ya. Pertama informasi. Informasi adalah apapun yang masih kita terima dari orang lain. Itu baru informasi. Nah, informasi yang kita buktikan itu menjadi pengetahuan. Pengetahuan yang kita latih terus-menerus menjadi ilmu. Jadi apa yang bisa dibanggakan dari sebuah informasi? Kalau tahu informasi itu berisi kehebatan, itu adalah kehebatan orang lain. Kalau informasi itu berisi sesuatu yang sangat penting, itu pun hak milik orang lain. Nah, jadi jangan biasakan seperti itu. Jadi, ayo Kang Abdullah, temukan lagi, lihat lagi, perhatikan lagi. Nanti kalau sudah rada jelas, kita diskusikan. Kalau masih begini, atau gini, kalau Kang Abdullah lagi latihan, terus ngerasain itu, misalkan, kontak saya, Kang ini saya lagi ngerasain ini, wah gitu. Jadi lebih live. Kalau menceritakan saya rada bingung. Gitu mungkin, mohon maaf nih. Kang Pep, yang lain pertanyaannya. Dari dari Kang Febri, kalau kita harus selalu sadar dengan tubuh, apakah semesta yang di luar ada di dalam diri? Gitu Tidak, pertanyaannya. tidak. Jadi semesta di luar yang di diri. Gitu loh.
Tapi kenapa kita harus belajar merasakan tubuh begini? Yang membuat sarana yang membuat kita bisa memahami yang di luar tubuh adalah tubuh. Bukankah kita menerima sinyal, menerima frekuensi itu dengan menggunakan otak, terus kita mengolahnya, memahaminya, menelitinya, itu pun dengan otak, terus memahaminya juga dengan otak. Artinya kita butuh tubuh untuk bisa mengakses dunia luar itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mau bisa memahami informasi yang dari dunia luar itu kalau sarana untuk yang untuk dipakai menangkapnya saja kita tidak kenali. Jadi banyak di dunia ini yang mengatakan Tuhan itu ada di dalam tubuh. Saya katakan tidak. Tuhan tidak di dalam tubuh. Tuhan di tempatnya sendiri. Kalau yang disebut Tuhan itu Tuhan lah ya gitu. Tidak di dalam tubuh. Atau mengatakan alam semesta itu ada di dalam diri. Enggak juga. Alam semesta ya di luar diri. Buktinya planet nggak di dalam diri kan? Buktinya matahari nggak di dalam diri. Gitu loh. Oh, kalau sudah memahami tubuh akan memahami Tuhan? Belum tentu. Karena itu tergantung bagaimana apa yang dipahami dari tubuhnya kan begitu. Tergantung. Buktinya dokter memahami tubuh, tapi apa otomatis dia memahami ketuhanan? Ya belum tentu juga kan. Betul nggak sih? Ya kan, banyak sekali kan kalimat gitu. Apabila kamu memahami tubuh atau diri, tubuh lah ya dalam hal ini, kamu akan memahami Tuhan. Itu dokter juga mungkin ada yang nggak paham Tuhan, mungkin ya. Gitu. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan, proses-proses pemahaman yang memang harus dilalui. Jadi tidak semudah itu. Sekali lagi, kalau kita ingin memahami sesuatu yang di luar tubuh kita atau alam semesta raya yang di luar tubuh kita, kita membutuhkan tubuh untuk mengaksesnya, menjadi akseptornya. Bagaimana mungkin kita bisa mengaksesnya kalau si akseptornya itu kita tidak pahami, kita tidak rasakan. Misal bagaimana saya mau nelpon orang, telepon saya aja nggak tahu di mana. Kan gitu ya. Bagaimana saya bisa komunikasi lewat HP ke orang lain, uang HP yang mau saya pakai aja saya nggak tahu di mana, saya nggak merasakannya. Kalau toh saya tahu, nggak tahu cara mengoperasikannya, nggak tahu benar atau tidak benarnya, nggak tahu rusak atau enggaknya, bagaimana? Maka jalan satu-satunya, kalau kita ingin mengakses sesuatu yang di luar, kita harus memahami akseptornya dulu, memahami yang dipakai untuk mengaksesnya, yaitu tubuh kita ini. Nah, itulah tujuan kita terus terkoneksi dan memahami tubuh ini supaya kita memahami HP kita, tahu bagaimana cara menggunakannya untuk menghubungi sesuatu yang di luar diri kita. Itu tujuannya. Jadi bukan berarti alam semesta itu ada di dalam tubuh kita. Enggak tuh. Alam semesta mah ya di tempatnya. Tuhan ya di tempatnya. Terus yang sama apa antara tubuh kita dan alam semesta? Cara kerjanya. Yang sama itu cara kerjanya. Terus ada jantungnya gitu di alam semesta, ada ususnya. Ya enggak gitu juga kan cara kerja, bukan organ. Artinya cara kerja bagaimana? Ya silahkan nanti dipahami. Yang samanya di mana, yang enggak samanya di mana, dan seterusnya. Begitu Kang Feb. Mungkin ya. Yo ini tentang kasih terima kasih, ada yang mau diobrolin? Halo Kang, saya mau tanya. Ya, mangga Mbak Novi. Halo, Ya, halo. Kang Rocky, ini mah contoh ya, mungkin pengalaman juga. Kalau misalkan kita kan memberi sesuatu ke orang lain, contohnya makanan lah. Nah, terus si makanannya teh dikasih tempat kan, misalkan piring. Nah, kata orang teh, oh iya hatur nuhun. Nah, si piringnya teh nggak langsung dibalikin, malah lama. Ternyata dia teh niatnya mau balik. Nah itu kumaha tah? Nya saya gitu kan ayeuna mah geus teu usum itu mah baheula apa nya? Tapi lama ngebalikinnya teh, jadi kan ke kitanya teh malah ngedumel gini. Tempatnya mau dipakai gini. Oh gitu.
Ya Mm-mm. kan dibayar ya atuh, kumaha atunya. Ya, oke. Ini Teh Novitasari teh yang bikin lepet tehnya lontong. Tamuhun Kang. Oh, enak pisan lontong Teh Novitasari eta mah teh euy. Oke, kita bahas Teh Novi ya. Eh, Iya itu ajaran nenek moyang ya. Nenek moyang kita dulu kalau kita diberi makanan, maka tempatnya itu dikembalikan dalam kondisi isi lagi. Dalam kondisi isi nggak kosong gitu. Nah, itulah konsep terima kasih. Kita menerima sesuatu, hendaknya kita juga memberi lagi sebagai wujud kita menerima kasih dia dan sebagai wujud sukacita kita kepada dia. Dulu seperti itu waktu saya masih kecil. Jadi kalau saya dikasih sesuatu, maka di tempatnya itu saya kasih lagi si orang yang memberi saya itu sesuatu. Nah itulah kalau begitu kan jadi indah ya. Jadi saling akhirnya ajaran silih asah silih asih silih asuh itu terjadi. Yaitu pada saat kita menerima sesuatu, kita berikan lagi, kita kasih lagi. Itulah konsep terima kasih, bukan kasih terima. Tapi konsep pada saat kita mengucapkan rasa syukur, rasa sukacita menunjukkannya kepada orang lain karena kita sudah diberi kasih oleh orang tersebut. Gitu. Nah, persoalannya ngedumel, ya jangan ngedumel atulah ya. Ngedumel mah jika bujur hayam. Itu ngedumel kan, jadi janganlah. Jadi berbaik sangka saja. Tapi kan mau dipakai, ya saran saya dibilangin aja, teh atau udah badai dianggo gitu, mau dipakai minta aja daripada ngedumel gitu mah mudah. Tapi berkait bahasan kita malam ini, ya begitulah nenek moyang kita mengajarkan kita untuk satu bagaimana mengucapkan apa namanya menunjukkan sukacita kita karena kita udah dikasihi oleh orang. Yang kedua konsep berbaginya kita terima kita juga harus ngasih lagi. Jadi saling memberi judulnya. Begitu Teh Novitasari ditunggu lontongnya. Nanti saya berikan senyuman untuk bayaran lontongnya. Siap Gitu. Kang. Hatur Siap, nuhun. salam itu si Arif ayah di bumi Ya tuh di payun. sarenya. Ente menuju Nah, oke. mendengarkan sambil Oh, nuju senyum-senyum. mengarepkeun. Mohon. Sing sarehat ah. Nuhun Kang. Jadi ulah ngadumelnya, mending langsung diminta aja. Iya, siap Kang. Yo, salam Kak Sadayana termasuk jurig nu aya di dinya. Nuhun ka dicarioskeun. Sok mangga nu sanes, yang lain. Jadi sekali lagi kalau ngahatur nuhun tehnya sin dengan hati ya. Terima kasih. Hatur nuhun. Harus dengan hati. Kang Doni nggak ada suaranya. Pindah dulu wifi-nya jangan yang di tetangga itu, tetangga satu lagi. Mungkin pertanyaan Paling dulu Kang Pep. Baca dulu aja. pertanyaannya udah habis kan? Belum ada lagi. Udah habis. Belum ada Mm, lagi. iya. Paling dari saya Kang sedikit Kang. Ya sok, Mak. Perihal tadi kasih terima kasih. Mungkin ya seperti yang tadi kalau saya pahami kan kalau dengan alam kan ya kita udah nggak nerima duluan ya gitu. Hmm. Jadi ya akhirnya terima kasih kan nggak bisa kasih terima. Nah terus Oh gitu. kalau ya mungkin menurut saya gitu ya. Mm-mm. Nah terus kalau sesama manusia baru mungkin bisa kasih terima mungkin ya bisa kita ngasih duluan. Kalau secara aksi ya, secara Mm-mm. aksi. Nah terus itu bisa kasih terima, bisa ngasih aja kan nggak nerima lagi. Ya Kayak sebenarnya gini tadi. kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya alam itu tidak pernah ngasih apapun pada manusia dan pada siapapun. Alam itu tidak bermaksud memberi, tidak bermaksud tidak memberi, kan netral cenah ya. Ya, Jadi alam hanya bekerja sesuai dengan sifat dan unsurnya. Dengan alam pun kita bisa berkasih terima. Misal kalau kita ingin hujan, maka kita semai garam awan dulu kan, ya nggak? Nah baru nanti hujan. Kang Pepi mau dapat padi, ya tanam dulu.
dia pupuk dulu, apa dulu, baru dapat Iya. padi. Kan gitu. Mhm. Bisa berkasih terima, tapi itu bukanlah wujud dari ungkapan rasa sukacita kita kepada pemberian orang lain. Itu yang poinnya di situ, kalau menurut saya. Jadi kalimat kasih terima bukanlah ungkapan rasa sukacita kepada pemberian kasih orang lain, tapi sebuah penyederhanaan dari konsep sebab akibat yang ada di alam semesta yang mungkin waktu itu Kang Mendiang ingin kita memahaminya dengan cara sederhana. Mungkin loh ini loh ya tafsir saya. Mungkin gitu. Ya kalau salah itu carekannya Kang Pepi lah. Itu Iya, iya. Ya mungkin, masuk kepada kosakata baru ya kan yang akhir-akhir ini kan dipakai gitu kan. Ya mungkin Mm-mm. itu untuk internal komunitas mungkin itu sah-sah saja ya Kang ya, tidak Sah-sah udah saja. cuman kalau dipakai untuk keluar komunitas mungkin itu yang agak rada rada gimana gitu mendengarnya, begitu. Iya, jangankan dengan kalimat kasih terima ya, mengungkapkan rasa sukacita itu mungkin di Afrika mungkin dengan mungkin begitu ya kalimatnya ya. Jadi bebas. Yang penting rasa sukacita kita terungkapkan kan begitu. Kalimat mah bebas. Di Indonesia aja ada hatur nuhun, ada matur nuwun, ada apalagi bahasa daerah apalagi tuh. Di Jawa kan matur nuwun. Kalau di Sunda hatur nuhun. Itu kan kalimat-kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan rasa sukacita kita kepada pemberian orang lain gitu. Jadi sah-sah saja itu dipakai asal satu pemahaman, jangan dipaksakan pemahaman itu kepada orang lain. Misalkan tiba-tiba beli di warung yang nggak kenal nggak apa, terus ya kasih terima ya Bu. Nah, itu kan jadi cek batur teh naon gitu kan. Iya, Gitu. iya, Cek iya, iya. batur teh gitu. Apa dulu ting cek batur? Ya sudah. Batur ge meureun apa dulu ting aja maneh gitu. Jadi disesuaikan ya Kang ya Ya dengan disesuaikan saja lah, ya iya, disesuaikan bahasa saja. kaum lah, amun bahasa kaum teh mah. Tak gitu. Walaupun tetap ya konsepnya harus dipahami. Konsepnya harus dipahami itu yang penting. Justru Iya, pemahaman terhadap konsep itu yang penting menurut saya. Ini konsepnya begitu. apa gitu. Kalau kita mau berterima kasih pada orang atau mau menyampaikan rasa sukacita kita kepada orang, kan harus tersampaikan ya, sampai orang itu memahami gitu. Ya pakailah bahasa yang bisa dipahami gitu kan. Itu Iya, jangan memaksakan. iya, Kalau menurut betul saya sih betul. gitu. Iya. Ya silakan yang lain barangkali ini, sekitar 45 menit lagi, masih lumayan panjang lah waktunya. Ayo apa aja lah pertanyaannya, sokwe asal yang memang tidak harus ditemukan oleh sendiri. Kalau harus ditemukan oleh sendiri, pasti saya dorong untuk ditemukan oleh sendiri. Gitu. Ibu Dewan nih diam-diam aja, Iya nggak tahu nih, udah sakit lama gigi nih belum kayaknya. mendengar suaranya, jadi kangen. Ada, ada. Ya, walaupun saya anggota Dewan Galaksi, kebiasaan di bumi itu selalu saya lakukan gitu loh kan. Terima Apa kasih tuh? kan. Nah, kalau misalnya seperti eh, ada tetangga memberi sesuatu dengan memakai piring atau mangkuk, ntar buru-buru lagi isi apa kek gitu, entah yang Iya, ada gula, yang ada tepung ya tepung. Yang penting rasanya gitu loh. iya, iya. Itu luar biasa loh itu, ajaran yang sangat luar biasa ya dari manusia bumi ya. Nah, iya, saya sendiri kagum gitu loh. Dan Iya, saya melihat, makanya judulnya terima kasih ya. Terima ya kasih lagi gitu kan. ya, kalau misalnya ada yang menyatakan kasih terima ya, ya diterima kasihnya. Nah itu hubungannya lebih mesra lagi gitu loh kan. Iya, jadi bagus itu jadinya. Nah gitu aja. Planet sana untuk setiap kali misalkan saya ngasih ke teteh 10.000, tolong dikasih lagi saya 20.000 gitu. Jadi Iya, iya. Apalagi misalnya eh, selalu memberikan yang terbaik, ya kan, yang mm-mm. itu kan. Nah itu
lebih lebih indah gitu ya Kang ya. Iya, betul. Betul, betul. Ya itulah ya ajaran silih itu kan nenek moyang kita kan punya ajaran silih, silih asah, silih asih, silih asus, silih wangi. Silih itu saling itu yang sulit diajarkan ternyata di makhluk zaman sekarang. Saling itu yang susah, maunya berhenti di diri sendiri aja gitu. Oh, Di bumi itu begitu sekarang terjadi begitu. oh. Coba nanti saya turun ke bumi ya Kang ya, saya Iya, cek. tolong. Tapi jangan lupa selendangnya tolong dibawa lagi lah ya. Nggak usah ngerepotin makhluk bumi, oke? Ya, baik Kang. Iya, bisa jadi rebutan soalnya selendangnya. Bener nih, ada selendangnya, bukan kertas. Ada, atau bukan selendang, jangan-jangan. Sekarang mah. Ayo yang lain yang lain. Mana ini pertanyaannya ya Bu Dewan ya? Kok pada diem aja katanya mau diskusi. Ya, hanya mendengarkan saja ini teh, tidak ada yang bertanya. Atau menanggapi misalnya. Ya sudah, saya aja deh yang bertanya. Sok. Boleh ya saya bertanya pada Teh Nisa Fauzia, gimana pengalamannya Teh Nisa? Mana Nisa Fauzia? Apa itu namanya Nisa Fauzia? Ayo. Mana? Gabung. Enggak, Jadi enggak, Betul, Nis. Tanisa. belum tahu tadi ketinggalan informasinya Kang, boleh di resumenya seperti apa intinya gitu ya, biar bisa kasih pertanyaan. Ngagawekeun judulnya itu mah. Oke deh, gara-gara Bu Dewan nanya ke Teh Nisa, saya harus ngulangi lagi. Oke. Jadi gini Teh Nisa ya, kan terutama di kalangan murid-muridnya mendiang Kang Diki itu kan ada seolah-olah ada dua kalimat yang bermakna, bukan, tujuannya sama, yaitu kasih terima dan terima kasih. Seolah-olah itu menjadi sama-sama dipakai untuk mengungkapkan rasa sukacita kita atas pemberian orang lain. Tapi menurut tafsir saya, kasih terima adalah bukan dipakai untuk mengungkapkan rasa sukacita kita kepada orang lain. Tapi itu sebuah penyederhanaan dari konsep kesemestaan yang namanya sebab akibat. Gitu. Sedangkan terima kasih adalah konsep di mana dipakai untuk mengungkapkan rasa sukacita kita kepada pemberian orang lain. Itulah sederhananya seperti itu. Jadi, kalau menurut tafsir saya, enggak, rasa terima kasih diganti, ucapan terima kasih diganti kasih terima, ya boleh. Boleh-boleh saja, asal dipahami juga oleh orang lain. Kenapa harus dipahami? Lah, kan kita sedang menunjukkan rasa sukacita kita pada orang lain. Jadi pakailah bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain tersebut. Kalau ucapan kasih terima nggak dipahami ya jangan dipaksakan. Begitu. Walaupun saya tetap meyakini bahwa kasih terima bukanlah ungkapan rasa sukacita, tapi kasih terima adalah penyederhanaan dari sebab akibat, rumus kesemestaan gitu. Begitu Teh Nisa, kan bingung Teh Nisa sekarang ya. Iya, Kang, tambah bingung. Terus berarti Bagus. kalau apa dikasih sesuatu, kan kita bilang makasih ya atau terima kasih. Terus yang ngasihnya tuh bilang gini, sama-sama. Ya daripada bilang beda-beda kan bingung malah. Maksudnya sama-sama kan sama-sama menerima kan gini, Teh Nisa dikasih. Orang memberi sesuatu ke Teh Nisa, itu kan sebenarnya dia punya rasa kasih sayang kepada kita kan. Makanya dia memberi kita sesuatu. Kemudian kita mengungkapkan, saya terima rasa kasihmu. Gitu kan ya. Terima kasih, saya terima rasa kasihmu. Orang lain mengatakan, iya sama, saya juga menerima rasa kasihmu. Kan begitu. Atau mungkin nih ya, pada saat kita terima kasih itu kan artinya ajaran. Kalau kita menerima sesuatu, kita juga seyogianya memberi lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Supaya terjadi saling menerima dan saling memberi.
Kan gitu. Nah, konsep sama-sama di situ menurut saya nih tafsir saya bisa juga berarti orang tersebut sama-sama menerima kasih sayang dari Teh Nisa, gitu Iya. kan ya, atau sama-sama saling berkasih sayang, gitu kan. Jadi orang yang saling memberi itu kan sedang dalam berkasih sayang mereka teh gitu kan. Iya. Ya kalau lagi musuhan mah memberinya juga memberi pukulan dan memberi caci maki. Kan gitu ya. Jadi bukan dalam konsep sedang berkasih sayang. Nah, kalau orang yang sedang saling memberi hadiah lah anggap aja begitu kan ya. Kan itu sedang sama-sama berkasih sayang atau dalam kondisi berkasih sayang. Mungkin tafsirnya seperti itu, mungkin. Maka dari itu, mari kita biasakan kalau ngomong tadi hadirkan perasaannya, dihadirkan pemahamannya gitu. Jadi nggak cuma omong doang gitu. Berarti lewat ekspresi juga bisa ya Kang, selain lewat Bisa bagi ucapan. yang nggak bisa ngomong, misalkan bagi yang terganggu, bisu, bindeng mungkin gitu ya, ekspresi bisa sekali. Misalkan kalau dikasih kan kadang-kadang kita peluk atau kita ceria gitu ya, gembira gitu kan. Itu sudah menunjukkan rasa sukacita gitu. Tapi kalau bisa kena ngomongnya diomongkeun we hatur nuhun atuh mang atau terima kasih dan seterusnya. Tapi secara konsep, ingat ya kita sekarang sedang bahas konsep. Konsep terima kasih satu adalah kita menunjukkan menerima kasih seseorang dan dengan sukacita. Yang kedua adalah konsep kalau kita menerima seyogianya kita memberi lagi gitu. Pak Menis? Kang, kalau memberi lagi itu memang kan ada ya ketika kita memberi lagi tuh orang tersebut nggak usah, ih kok kamu malah ngasih lagi gitu, nggak mau nih orangnya tuh nggak mau nerima apa yang kita kasih, padahal kan kita maksudnya tuh kan mau berbagilah saling gitunya. Iya. Ya udah kalau nggak mau bagi lagi ke orang lain kan nggak harus ke orang itu lagi. Oh iya ya, Iya kan? iya benar. Kalau emang orang itu memang menolak karena sudah kecukupan, ya cari aja yang belum kecukupan atuh. Iya iya. Gitu. Tapi konsepnya adalah menerima ya bagi dong dengan yang lain gitu kan. Biar ada saling menerima dan saling memberi. Terus Saling orang memberi. itu gimana kan nggak mau dikasih kita, ya kita kasih rasa kasih kita dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk penghormatan, dalam bentuk betapa kita sukacita diberi oleh dia gitu kan, ya dalam bentuk rasa Iya. syukur kita kan gitu. Kalau dia nggak perlu dengan barang yang ingin kita kasih kan begitu ya. Ulah jadi usia tamah, ulah jadi gitu. Iya. Ya kita kalau jadi jika pengajian Mama Dedeh ya itu kumaha sih? Bakal ngajarkan Satu lagi moral Kang, dia. mau nanya, Kumaha? Kang kalau ini kan membahasnya baru soal memberi barang ya. Kalau misalkan inget jasa seseorang misalkan ya. Dulu mau ngasih teh belum ada gitu. Coba kita ngasih. Eta tenan naonnya berarti. Nya teh naon teh mere naon ya mah. Ya kan yang kita bisa beri banyak ya. Termasuk Ya. harapan kebaikan untuk orang tersebut juga udah bagus karena harapan kita itu kan akan tervibrasi melalui gelombang otak dan itu mudah-mudahan bisa menjadi sebab untuk terjadinya kebaikan buat orang tersebut gitu kan. Oh, iya benar. Iya kan kalau Kalau kita untuk memang belum punya duit misalkan ya, kita vibrasikan keinginan atau kecenderungan hati kita ingin yang terbaik terjadi untuk orang itu gitu kan. Vibrasikan aja terus. Begitu. Iya. Ya enggak? Benar. Benar emang benar, mainnya kenapa salah diomong-omong atuh. Satu lagi, Kang. Ya sok satu lagi, bolehlah. Dari tadi satu lagi. Urgensinya materi ini tuh karena kesalahpahaman konsep terima kasih emang. Jadi emang nggak ada orang yang udah jarang orang bilang terima kasih apa gimana? Urgensinya bahwa kita harus memahami satu ya bagaimana cara kenapa nenek moyang kita kenapa nenek moyang kita mengajarkan kita sebuah kalimat yang namanya terima kasih. Itu apakah untuk bohong-bohongan belaka, apakah untuk aksesoris belaka, apakah untuk sekedar apa ya basa-basi belaka, atau ada konsep apa di balik itu kan begitu? Ternyata menurut tafsir saya ada konsep di mana pertama
kita bagaimana menunjukkan rasa sukacita kepada rasa kasih yang diberikan orang. Satu. Yang kedua, ada konsep saling memberi. Setelah menerima, kita mengasihi. Nah, itu semua tujuannya untuk apa ya? Untuk keharmonisan kehidupan, kan begitu. Nah, pahami karena sebegitu pentingnya sebenarnya konsep terima kasih yang kita udah anggap biasa aja ini, akhirnya kita harusnya mengucapkan terima kasih itu dengan hati. Dengan sebagaimana tujuan supaya tujuan itu terwujud, yaitu terjadi harmonisasi. Ai urang kan ieu nuhunnya geusnya gitu. Teu ieu kan ya teu make hati, tidak ada yang dihaturkeun, tidak ada rasa yang kita haturkan kepada orang tersebut, kan gitu ya. Benar, benar. Akhirnya tidak terjadi harmonisasi gitu loh di dalam kehidupan. Begitu. Terus berkait dengan konsep kasih terima itu ada konsep tersendiri menurut saya di mana kita harus memahami kinerja alam semesta ini yang berdasarkan sebab akibat. Makanya kalau Nisa ingin mendapatkan sesuatu, pelajari bagaimana sesuatu itu bisa terwujud, lakukan sebabnya. Gitu kalau menurut saya. Contohnya, Gitu. Kang. Contohnya Nisa pengen punya anak, nikah dulu gitu. Nisa. Nyakan bener. Ya, hatur nuhun, Kang. Iya, sami-sami tuh kan ngomong hatur nuhun aja teu make rasa rese eta mah. Kang iseuri tinggali. Sok kumaha ngahaturkeun nuhunna, mana rasa nuhunna harus dirasakeun dulu. Rasa sukacitanya, rasa bersyukurnya dirasakan dulu, kemudian dihaturkan kepada kita, disampaikan kepada kita. Sok, mana coba dites. Tuh kabur beres eta mah. Sedang membayangkan, Kang. Bukan dibayangkan, dihadirkan rasa syukurnya, Ya. kemudian dihaturkan, disampaikan kepada kita. Ya. Bukan diucapkan, vibrasinya disampaikan dengan gelombang. Oh iya. Nah, itu diiringi kata hatur nuhun. Hatur nuhun itu bukan sebuah kalimat saja, tapi sebuah konsep menghaturkan rasa nuhun. Iya. Makanya nanaon teh kudu make rasa, apa-apa itu harus pakai rasanya. Gitu, karena rasa itu energi. Oh, rasa kok energi? Bukan berarti rasa itu energi. Rasa yang terbentuk itu ada vibrasinya. Itu maksudnya begitu, bukan rasa itu energi ya. Iya. Ya Nisa, oke? Oke, Jadi Kang. mulai sekarang Nisa kalau berterima kasih atau mengucapkan hatur nuhun itu harus dengan rasanya. Jangan ngasal, oke? Oke. Biar keluhuran budaya dan ajaran nenek moyang kita kembali lagi. Ya. Iya, betul. Betul? Betul, Kang. Udah beda sih Iya. sekarang mah anak-anak di sekolah. Enggak usah curhat, enggak usah curhat. Ya salah sendiri anak-anak wong kita yang ngajarin kok. Makanya sekarang mari kita ajarkan pada saat kita menunjukkan rasa sukacita betul-betul harus dengan kejiwaannya gitu. Begitu meren. Ya yang lain mangga. Kang Doni kenapa nggak ada suaranya ya? Halo Kang. Ya gimana? Saya mau nanya. Mangga. Ini kan rasa terima kasih ya. Terus saya teh misalnya Kela sebentar, bukan rasa terima kasih, rasa sukacita. Oh, rasa sukacita. Ya. Karena terima kasih itu konsep. Iya, ya. Tapi rasanya namanya sukacita. Oke, apa? Ya, misalnya saya itu ngasih sesuatu ke orang. Terus si orang itu teh terima kasih, terus kerasa vibrasinya itu. Terus ke tubuh kita itu kan rasa damai gitu kan. Ya, betul. Nah, udah gitu teh. Terus saya misalnya coba ngasih ke misalnya kabupaten yang lagi perang misal ini. Nah, terus kita itu ngasih tapi nanti nggak ada feedbacknya itu. Apakah kita mengasih itu harus ke di sekitar kita atau gimana gitu maksudnya? Maksudnya feedback tuh kayak apa? Maksudnya feedback yang dimaksud Kang Arif gimana? Rasa yang tadi itu loh. Jadi Kang Arif tuh transfer gitu, transfer energi ke? Bukan maksudnya saya ngasih misalnya ngasih sumbangan uang misal
Ke yang lagi perang. Ke kabupaten yang lagi perang. Heeh. Nah, ya tadi kan rasa apa sih feedback dari gelombang Si itu kan orang nyampe ke si orang kita. sampai ke kita. Nah ini kan dari kabupaten ya. Orangnya banyak. Nah terus nggak Mereka kerasa nggak tahu gitu kita gimana? nyumbang kali. Gitu. Apakah harus Iya. tahu orang itu atau gimana gitu? Iya begini ya. Begini, sebenarnya yang diharapkan mungkin oleh nenek moyang kita adalah terciptanya kerukunan, keharmonisan kehidupan. Makanya kemudian bagi yang diberi, dia harus memberi lagi. Kan gitu ya. Entah itu memberi dengan atau memberi laginya itu memberi rasa terima kasih, rasa sukacitanya atau dengan barang lagi. Agar tercipta keharmonisan kehidupan. Nah, pada saat Kang Arif nyumbang misalkan ke mana ya ke mananya? Ke Bojong Soang ya misalkan ya. Ya kan Kang Arif tidak bertemu dengan orang langsung, tidak berhubungan, tidak terkontak dengan orang langsung. Ya mungkin saja orang satu kabupaten itu berterima kasih, tapi kan dia tidak mengarahkan rasa terima kasihnya pada kita atau vibrasi rasa syukurnya itu pada kita gitu kan. Makanya ya nggak dapat atau mungkin saja dia memang tidak bersyukur, tidak memvibrasikan rasa syukur. Tapi kalau memberi, apakah harus menerima vibrasi itu? Ya enggak, memberi mah memberi aja, gitu loh. Gak usah mengharapkan kasih orang lain lagi gitu kepada kita. Memberi mah memberi saja, nanti juga ada lagi ininya. Konsepnya ada lagi. Iya, iya. Kalau kita memberi dengan ikhlas lah gitu istilahnya ya. Iya. Ya nanti ada konsep yang bekerja lagi gitu. Oh, iya, iya. Bukan konsep terima kasih lagi. Tapi kalau alam dia tidak pernah berniat memberi ya, alam mah ya gitu aja. Manusia memanfaatkan alam, bukan diberi oleh alam tapi memanfaatkan alam. Jadi mari kita saling memberi dengan alam. Sebenarnya enggak juga sih, alam juga sebenarnya enggak saling memberi, tapi hanya kita memanfaatkan alam dan kita dan alam itu bisa terikat hukum sebab akibat. Karena apa? Karena alam itu bisa di-trigger. Nah, kita lah yang men-triggernya. Jadi konsepnya bukan saling memberi, saling menerima sebenarnya, tapi memanfaatkan. Nah gitu Kang Arif, masalah memberi mah ya memberi welah ya. Oh iya, siap. Memberi welah untuk kudu. Hatur nuhun. Iya, mangga sami-sami. Yang lain, silahkan yang punya pengalaman atau apa. Kang, itu ada pertanyaan Kang di ini Kang. Sok mangga kumaha. Dari Kang Darusdan. Kang mau nanya, dalam agama dikatakan di dalam hak kita ada sebagian hak orang lain. Apakah itu termasuk konsep kasih terima? Kalau sedekah apakah juga sama? Itu termasuk konsep terima kasih. Gitu. Di dalam hak kita ada punya orang lain. Ya terima kasih dong, kita berbagi dong gitu kan. Konsepnya adalah berbagi. Tujuannya apa? Yaitu saling menerima, saling memberi, terjadi keharmonisan kehidupan. Harmoni itu akan bisa tercapai apabila frekuensi atau situasi itu tidak terlalu jomplang. Gitu. Kalau terlalu jomplang sulit untuk harmoni. Maka dalam hal ekonomi biar nggak terlalu jomplang, maka orang-orang yang memiliki berlebihan di-sharing ke yang lain yang tidak terlalu memiliki. Biar tidak terlalu jomplang situasinya. Misalkan setahu saya dalam ajaran Islam pada saat mau Idul Fitri, hari raya itu orang yang berkemampuan itu memberi kepada yang tidak berkemampuan agar apa? Agar nanti di pada hari raya orang bisa bersuka cita semuanya. Nggak ada yang berkesusahan, nggak ada yang kekurangan gitu. Makanya terjadi sharing. Agar pada saat hari raya orang bisa bersuka cita semuanya, agar terjadi keharmonian kehidupan gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau kasih terima menurut saya adalah sebuah konsep besar kesemestaan yang namanya sebab akibat. Gitu. Tapi kalau terima kasih adalah konsep ajaran saling memberi, saling menerima, saling memberi. Gitu mungkin loh ya, pikirin lagi saja ya. Lanjut Kang.
Kalau pertanyaan sih belum ada lagi, Kang. Paling Tadi ini, Kang, eh ya, ya kalau pertanyaan di ini belum ada lagi. paling apa? Paling ya, nyambungin barusan tentang tadi Mm-mm. ada apa namanya? Ya sebagian harta kita yang harus dikeluarkan, katakanlah seperti itu. Mm-mm. Kalau saya ya menangkapnya seperti tubuh mungkin ya tubuh kita lah kan kita misalnya Mm-mm. kita ada yang dimakan kan tetap aja harus ada yang dikeluarin lah gitu. Ya kebayang kalau kita Iya, makan terus tapi nggak ada yang dikeluarkan kan rumah jadi sakit. kembung lah dan sebagainya lah sakit lah begitu mungkin kayak mungkin seperti itu ya. Iya, iya, konsep alam semesta begitu. Ya, jadi black hole dan black white itu yang waktu itu kan, ada masuk ya harus ada yang dikeluarkan. Ya kan, kita dikasih harus ada yang dibuang, harus ada yang di apa namanya? Kita menerima harus ada yang dikasihin lagi kan gitu ya. Lah kan kita mah pup, ya itu kan dikasihin kepada alam untuk menjadi sesuatu lagi, menjadi pupuk, menjadi apa kan begitu ya. Untuk Iya, iya. menumbuhkan pohon lagi, nanti pohon kita makan gitu kan. Akhirnya terus saja seperti itu. Maka terjadi keharmonian kan begitu. Nah itu konsep itu sebenarnya yang ingin disampaikan mungkin oleh nenek moyang kita berkait ucapan terima kasih. Gitu. Mungkin konsep itu, konsep keharmonian. Ayo Silakan yang yang lain lain. barangkali ini sekitar 15 menit lagi ya sampai jam 9. Enggak dimanfaatkan. Oh ya, kalau sedekah apakah sama gitu pertanyaannya ya? Sedekah ya sama, dia konsepnya ya terima kasih lagi. Kita menerima sesuatu kan sudah, maka dikasihin lagi. Gitu. Kan sedekah ya, kita mendapat sesuatu lah, entah itu gaji, entah itu apa kan kita mendapatkan sesuatu, kita menerima sesuatu. Itu dikasihin lagi. Jadi menurut saya justru bukan kasih terima, tapi terima kasih. Kalau kasih terima kan kita ngasih dulu terus terima. Gitu. Kalau ini kan kita ya, tapi kan saya kerja baru dapat, iya sih kan sebab akibat. Nah itu baru masuk ke konsep sebab akibat. Tapi kalau dihubungkan dari menerima dan memberi ya terima kasih. Jadi dua konsep itu bisa berdampingan, ya memang berdampingan. Cuman yang satu skalanya alam semesta gitu kan ya, yang namanya sebab akibat, yang satu skalanya adalah individu dan individu atau masyarakat gitu. Jadi jangan dibentur-benturkan lagi, tapi pahami konsepnya. Gitu. Yang jelas nenek moyang kita memang sudah mengajarkan banyak sekali konsep agar tatanan kehidupan kita itu betul-betul harmoni. Ya. Salah satunya yang sangat masyhur adalah terima kasih, terus silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi, terus silih wangi itu bukan berarti saling bertukar minyak wangi ya, bukan begitu. Silih wangi itu mewangikan seseorang gitu loh. Saling mewangikan seseorang. Orang bisa wangi itu bagaimana caranya, Kang Jay? Orang sampai bisa wangi itu bagaimana caranya? Saya mau tanya coba. Sambil nunggu yang nanya ya, kalau yang nanya aja. Iya. Bisa Orang wangi bisa sampai namanya mungkin wangi itu bagaimana? mungkin karena karyanya ya. Dia Iya, karena berkarya yang kemampuannya akhirnya kan ya. bermanfaat. Karena Betul. kemampuannya, karyanya, prestasinya kan ya. Orang Iya. biar sampai berprestasi dia harus digimanain. Harus ya terus berkarya kali berbuat. Iya, orang biar Kali. sampai berkemampuan dalam berkarya itu harus digimanain. Iya, tadi teh asal asah, asal asih, Harus diasuh kan ya. Harus diasuh Iya, betul tidak? Ya enggak? iya Di betul. dalam asuhan Iya, isinya apa? Pengasahan kan? iya betul. Dalam asuhan isinya apa? Pengasih kan, rasa kasih. Asih, iya, Orang mengasuh rasa itu kasih. karena punya rasa kasih kan? Iya betul betul. Nah, di dalam rasa kasih itu actionnya apa? Mengasah. Asah Ya ya. enggak? Jadi Betul kita betul. saling mengasah karena apa? Karena kita saling mengasihi. Karena kita saling mengasihi, maka kita mengasuh. Saling mengasuh, saling diantar, saling dijembatani, saling disyariati, saling disaranai. Kemudian untuk apa? Untuk masing-masing kita bisa menjadi wangi oleh karya kita. Jadi Ya betul. jadi saling mewangikan itu bukan berarti ngomongin dibagus-bagusin, bukan. Bukan Iya, kayak gitu ngejilat. konsepnya. Ngejilat. Itu ngejilat.
Saling mewangikan itu artinya kita punya rasa saling mengasihi seseorang, kemudian mengasuh dengan cara mengasahnya, sehingga orang itu jadi berkemampuan. Kalau orang itu sudah jadi berkemampuan, maka dia akan wangi dengan karya-karyanya. Itu maksudnya. Itulah Ra, kenapa Ra dibuat. Kan dari dulu saya bilang bahwa Ra itu kumpulan orang-orang yang berkompeten, yang saling bekerja sama, begitu kan? Iya, betul. Nah, untuk menuju berkompeten, mari kita saling asah. Kenapa saling asah? Karena kita saling asih. Kenapa kita saling asih? Bagaimana prosesnya? Kita akan saling mengasuh satu dengan yang lain agar diri-diri kita menjadi bisa wangi nantinya. Gitu konsepnya ya. Iya, mantap itu ya. Dalam sekali Begitu. ya Kang itu artinya apa namanya ya itunya lah. Iya, maksudnya dalam sekali. Cuman kebanyakan yang diceritainnya mistik sih. Siliwangi Iya, teh. iya. Iya Tapi betul. ya nggak apa-apa lah, yang penting rame. Oke, begini ya. Balik lagi saya akan ulangi lagi bahwa eh, kita seolah-olah kesan yang saya dapat ya, kesan yang saya dapat. Jadi bukan berarti saya menuduh begitu, tidak. Kesan yang saya dapat dan yang terjadi di lapangan adalah orang mengganti kalimat terima kasih menjadi kasih terima. Boleh ya boleh, sah-sah saja. Karena kalimat mah bebas. Cuman saya ingin lebih menawarkan pemikiran saja. Bukan berarti yang saya bilang benar, bukan. Tapi menawarkan pemikiran. Sepertinya konsep kasih terima adalah sebuah penyederhanaan dari konsep tata kerja alam semesta, yaitu sebab akibat. Jadi kalau kita ingin menerima, kita ngasih dulu. Kalau kita ingin mendapatkan akibat, ya kita membuat sebab dulu. Jadi itu konsep yang harus dipahami terhadap dan berlaku terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Makanya kemudian pemahamannya menjadi sangat luas dan sangat dalam. Apapun yang kita ingin terima, maka kita harus mengupayakan sebabnya. Bukan dengan menggantungkan kepada gimana Tuhan saja, atau saya pasrahkan kepada Tuhan mungkin ya, atau bagaimana gitu, atau ya sudahlah terima nasib, nanti juga kalau udah nasib datang sendiri, dan seterusnya. Tidak seperti itu mungkin kalau kita mengkaji tentang kasih terima. Artinya kalau kita ingin menerima banyak uang, ya sebabkan dong yang mungkin menjadi sebab banyak uang. Nggak cukup dengan nunggu keajaiban. Nah mungkin itu konsepnya pertama. Sedangkan konsep terima kasih adalah konsep di saat kita menunjukkan atau menyampaikan rasa sukacita kita kepada seseorang yang sudah memberi kita rasa kasihnya dia. Itu pertama. Yang kedua, konsep terima kasih juga adalah konsep apabila kita sudah menerima sesuatu, maka seyogianya kita memberikan juga kepada orang lain. Maka terjadi saling menerima dan saling memberi untuk keharmonisan kehidupan. Nah, dua konsep besar ini mari kita coba praktekkan di dalam hidup kita. Pertama, kalau kita ingin sesuatu, jangan menunggu keajaiban. Keajaiban itu tidak ada karena semua berkait dengan sebab, akibat, atau kasih terima. Begitu. Jadi nggak ada istilah, nyanggeus we lah, kumangke we dan aing cek Sunda mah, nanon moal patuker cenah ada yang sudah menjadi takdirnya mah gitu kan katanya. Tidak semua tergantung apa yang sebabnya dan kemudian kita mendapatkan akibatnya. Itulah konsep kasih terima. Mungkin begitu saja Kang J, terima kasih pada yang sudah hadir. Sekali lagi saya tidak mewakili pendapat siapapun, jadi nggak usah diributkan. Mending juga dijadikan pemicu berpikir ulang, kira-kira bagaimana yang lebih pasnya, begitu ya. Untuk kemudian kita mendapat pendapat kita sendiri, kita mempunyai pendapat kita sendiri, gitu kan. Tidak cuma ikut-ikutan. Gitu aja, terima kasih pada yang lainnya, mohon maaf. Hatur nuhun. Sampurasun. Sampai ya hatur nuhun kepada Kang Rocky yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa pada malam ini. Semoga apa yang tadi disampaikan dan diskusi-diskusi yang hari ini eh, kita lakukan banyak ilmu atau banyak informasi yang bisa kita tangkap dan bisa kita aplikasikan untuk kebaikan
begitu. Nah, terkait kata kasih terima dan terima kasih tadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh Kang Rocky. Semoga kita juga bisa memahami dua konsep tersebut. Dan ya harapannya sih ya kita setiap kata ataupun kalimat atau apapun kita bisa memahaminya secara lebih mendalam ya, bukan secara literalnya saja gitu, secara bahasanya saja gitu ya, apalagi tekstual begitu, kita hanya ngerti teksnya saja tanpa memahami konteksnya begitu. Nah, maka dalam konsep kasih terima pun harapannya memahami konteksnya secara lebih mendalam begitu. Ya, sekian karena ini sudah malam, silahkan istirahat dulu. Sampai ketemu di sesi diskusi untuk ke depan hari Sabtu ya, biasa jam 7. Kemudian di hari Minggu pagi, siang, di hari Minggu siang, kalau ada yang mau ikut latihan online bisa bergabung, yang di Bandung bisa merapat, yang jauh bisa mengikuti secara online. Ya, sekian dulu dari saya juga. Kita tutup saja. Sampurasun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.